penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Puji Tuhan saudara, selamat pagi, shalom. Selamat kembali kita untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Dan saat ini kita boleh berada di penghujung bulan, di penghujung tahun 2020 di minggu yang pertama. Biarlah hati kita saat ini, kita mau datang kepada Tuhan, kita persembahkan kepada Tuhan dengan penuh pengucapan syukur.
Kita akan berdoa bersama. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini Tuhan, oleh kesempatan dan oleh kemurahan Tuhan, kami boleh kembali beribadah Tuhan. Kami boleh kembali untuk memuji nama Tuhan. Kami dapat kembali Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu di rumah kami masing-masing. Bahkan kami sebentar akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Mari Bapa, Kau boleh hadir, Kau boleh mengambil alih. Dan Tuhan boleh mengurapi setiap kami yang melayani saat ini. Terima kasih Bapa, kami ingin naikkan syukur kami saat ini kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan membuka ibadah kami saat ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami ingin bersyukur kepadamu pagi ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Setiap pagi ini Bersyukur kita mau bawa persembahan kita, ucapan syukur kita untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Ya Tuhan, Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Apa
Saudara, kita akan memberikan pujian kita akan berikan sorak-sorai kita kepada Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah. Amin. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, bersukacita bersoraklah. Hey! Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, bersukacita bersoraklah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, bersukacita bersoraklah. Tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Saudara, di hadapan kita saat ini ada perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan yang kudus, kita akan persiapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Mari kita akan membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Mari kita berdoa. Maha besar Kau Tuhan, terima kasih buat kasih sayang dan kemurahan-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami, di mana kami boleh bersekutu dengan Engkau, kami boleh memuliakan besar nama-Mu, dan sebentar kami ingin mendengar suara hati-Mu Tuhan. Pakai hamba sebagai saluran berkat-Mu Tuhan, dan izinkan kami Tuhan untuk memahami, menerima firman-Mu. Terlebih dari itu Tuhan, kami boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan, melalui firman-Mu. Biar hamba yang bukan apa-apa ini Tuhan, Kau pakai sebagai saluran berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Baik, Bapak sekalian, shalom. Ya, selamat pagi. Kita sama-sama hari ini
kita di awal bulan Desember atau di akhir tahun 2020 yang sangat fenomenal, di mana banyak kejadian-kejadian yang luar biasa di tahun 2020 ini. Nah, untuk mendasari firman Tuhan ini, saya akan bacakan buat kita semua, ibu bapak yang terutama yang di rumah, ya, yang menyaksikan tayangan ini. Saya akan bacakan dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan ya. Penuhilah panggilan pelayananmu, itu adalah judul perikopnya. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah yang dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ayat 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya. Saudara sekalian, biasanya dalam dunia bisnis atau organisasi, biasanya akhir tahun cenderung dengan evaluasi. Ya, targetnya apa, visi sesuai dengan visinya enggak, mencapai goal-goal yang sudah ditetapkan atau tidak, kurang lebih begitu ya. Ada evaluasi. Nah, untuk firman Tuhan hari ini juga saudara perhatikan bahwa dalam Alkitab pun ada evaluasi yang harus kita lakukan. Ya, kalau tadi ayat 7 katakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini bukan suatu membanggakan. Bukan Rasul Paulus membanggakan pelayanannya, oh aku sudah juara. Oh, bukan. Justru ini adalah pernyataan evaluasi seorang Rasul Paulus. Jadi dia bilang bahwa aku udah sampai sini loh. Aku sudah menang loh. Aku sudah mengalami pertandingan dengan baik. Ya, aku sudah meraih garis finish ya. Kita semua sepakat bahwa setiap hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari mendekati hari kematian kita, hari akhir kita. Nah, lalu apa visi kita? Tuhan Yesus punya visi dalam diri kita, yaitu kita apa? Kita diselamatkan. Ya, 3 ayat 16 katakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan boleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan ingin kita masuk ke dalam hidup yang kekal. Tetapi apakah cukup masuk ke dalam hidup yang kekal? Tidak. Tuhan ingin kita masuk ke dalam hidup yang kekal dengan mahkota kemenangan dari Tuhan. Amin, saudara sekalian. Tentu kita mau ya. Nah, Rasul Paulus tahu itu dan dia gambarkan sebagai sebuah pertandingan. Ya, jadi dia mengakhiri pertandingan yang baik. Mari, ya, di awal Desember ini, di akhir tahun ini kita evaluasi. Apapun keadaan saudara, masalah saudara, ya, apa yang kita hadapi, mari kita berhenti dulu, kita lihat, kita introspeksi ke dalam.
apakah tahun ini kita semakin baik di hadapan Tuhan. Sampai kita bisa bilang bahwa aku sudah bertanding dengan baik tahun ini. Atau kita akan mengeluh. Waduh, aku tahun ini, waduh, amsyong, kacau, waduh, apa yang ada di mulut kita hari ini. Sebelum kita menikmati perjamuan kudus, mari kita introspeksi, apakah kita semakin dekat dengan Tuhan atau tidak. Apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan izinkan. Tuhan beri kesempatan untuk membuktikan bahwa saudara dan saya semakin dekat dengan Tuhan atau tidak. Ya, Rasul Paulus dia lakukan itu. Dia gambarkan, kalau pelajari dengan ayat yang lain, dia gambarkan ini bukan pertandingan permulaan, bukan babak awal, bukan babak penyisian, bukan, ini adalah sudah final. Saudara harus menang atau jadi pecundang. Menang terhadap apa? Terhadap segala sesuatu yang akan membawa kita jauh dari mahkota itu. Saudara sekalian, apa yang sulit dalam hidup kita? Yang paling sulit dalam hidup kita adalah merubah tatanan hidup kita, tatanan hidup dunia ini, kita mengubah menjadi tatanan hidup kerajaan Allah. Itu paling susah. Tuhan mau kita menyelesaikan itu. Dan maka itulah kita butuh Roh Kudus. Dan Tuhan tahu kita tidak mampu berjalan sendiri. Makanya ketika Rasul Paulus katakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Apakah Paulus begitu hebat dia bisa melakukan itu? Tidak. Tapi dia tunduk pada kuasa Roh Kudusnya. Tunduk pada kuasa Tuhan. Sehingga dia dapat melakukan itu dengan baik. Nah, saudara sekalian, mari kita sama-sama lihat. Kalau tadi kita baca dalam 2 Timotius 4 ayat 1 dan 8, ini dibagi dalam 3 bagian sebetulnya. Bagian pertama ayat 1, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Artinya apa? Bahwa ini adalah hal yang serius yang dilakukan oleh Rasul Paulus seizin Tuhan di hadapan Allah, dia berani, yang akan menghakimi kita. Jadi harus didengar, wajib didengar. Bagaimana Rasul Paulus bisa memenangkan pertandingan ini? Ya, yaitu perhatikan yang pertama. Yang pertama, ya pesan apa? Yang pertama ayat yang kedua katakan begini. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Perhatikan satu, tugas kita adalah apa? Beritakan firman, baik atau tidak baik. Jadi saya bayangkan bahwa mestinya semuanya lancar, kita semua lancar, baru kita ngomong kesaksian dengan Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, beritakan firman, apapun keadaan kita. Jadi hidup kita harusnya menjadi kesaksian buat dunia ini. Yang kedua, ayat 3 katakan bahwa karena akan datang waktunya. Kenapa harus segera kita memberitakan firman? Karena tidak akan lama lagi. Banyak orang akan tidak peduli dengan firman Tuhan. Makanya sebelum kita beritakan pada keluarga kita, pupuk dalam keluarga kita masing-masing. Bila jemaat Paturian ini kasih Tuhan, ya lihat keluarga dulu. Apakah mereka sudah mendengarkan firman Tuhan dan menyukai firman-Nya. Setelah itu, karena kalau tidak kita yang ngajar, nanti mereka akan lebih senang apa tadi ajarkan. Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Jadi bukan benar atau salah, mana yang cocok. Sekarang sudah banyak orang lebih suka, senang di mana nih ya? Mana yang lebih enak? Mana yang lebih menyenangkan. Tuhan sudah firmankan 2000 tahun yang lalu loh, ya. Jadi yang pertama beritakan firman, yang kedua waktunya segera. Kenapa? Nanti akan terlambat. Lalu yang ketiga, ayat yang kelima katakan begini.
Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, melakukan pekerjaan, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Artinya apa? Bahwa setiap kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Tidak semua harus berdiri di sini. Tidak semua main musik. Tidak. Tetapi dengar panggilan itu. Nah, kalau bagian ke-1 tadi, ada 3 bagian saya bilang ya, dalam 2 Timotius 4 ayat 1-8 ini. Bagian pertama bahwa siapa yang memberikan nasihat? Paulus adalah alatnya Tuhan. Dia memberikan nasihat. Lalu ayat 2-5, Paulus sampaikan pesan Tuhan. Paulus sampaikan pesan Tuhan pada Timotius. Ya, pada Timotius dia sampaikan pesan Tuhan. Lalu bagian yang ketiga ayat 6-8 bicara tentang apa? Jadi kalau Paulus bilang bahwa ini loh firman Tuhan. 1, beritakan firman. 2, segera lakukan karena waktunya sudah singkat. Yang ketiga, kuasai diri, sabar menderita. Itu adalah bagian kedua. Dia beritakan. Legalisasinya sudah, lalu dia beritakan. Bagian ketiga ayat 6-8 apa? Kalau dia memberitakan, dia bilang aku sudah mengerjakan. Gitu kurang lebih. Saya sebagai orang tua nggak bisa bawa, hei anak-anak harus rajin ke gereja. Sayanya ke gereja, nggak bisa. Saya bilang, papa pun rajin ke gereja. Ini Paulus yang sampaikan. Makanya ayat ke-6 mengenai diriku. Jadi tadi yang bagian pertama adalah ini Tuhan yang ngomong lo ya. Lalu bagian kedua adalah bahwa ini lo perintahnya ya. Beritakan segera, lalu kuasai diri. Lalu bagian ketiga dia bilang mengenai diriku. Artinya bahwa aku sudah melakukan. Sampai sini aku melakukan lo. Yang pertama ayat 6 katakan mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Artinya apa? Bahwa Paulus sampaikan bahwa aku sudah melakukan dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa, dengan sepenuh dia yang punya. Dia bilang, jadi kalau dia menyampaikan firman Tuhan, dia bilang bahwa aku sudah melakukan. Yang kedua, ayat 7 katakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Jadi dia bilang, kalian harus menang, karena aku sudah menyelesaikan. Saya sekalian, mari, terutama buat bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa ngajar sama mereka, ayo takut Tuhan. Kalau saudara tidak takut Tuhan, ya semuanya akan sia-sia. Kenapa? Karena sekeliling kita melihat kita. Rasul Paulus ajar itu. Dalam evaluasi akhir tahun kita bisa lihat. Kita lihat, ada waktunya untuk kembali. Kalau ada perjamuan hari ini, itu artinya kita mulai kembali. Tuhan, ini tubuhmu Tuhan. Segala penderitaanku, kesusahanku sudah Engkau tanggung. Tetapi kalau aku masih susah hari ini, bukan Tuhan tidak menanggung. Tapi karena apa? Karena kita belum melakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ini darahmu Tuhan. Kalau kita mempercayai dan meminumnya itu, bahwa Tuhan, darahmu mengalir dalam hidupku. Jadi aku ini anakmu, ahli warismu. Ya. Jadi ayat 7 katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi Paulus tidak mau bilang begini, kamu harus melayani. Kamu harus ini, kamu harus tidak. Tidak itu saja. Tetapi dia harus melayani. Segera. Tadi segera, karena nanti akan orang nggak mau dengar lagi loh. Lalu gitu, jaga, tahan perasaan, kuasai diri, ajar. Nah, setelah ngajar dia bilang, aku sudah mengerjakannya. Terus sekalian, saya kalau training marketing, banyak orang bisa training, wah jago-jago lah sekarang kalau training. Tapi mereka lebih senang saya training. Kenapa?
Karena ada satu bagian yang orang yang tidak bisa kerjakan, yaitu bilang bahwa saya Yosef Solihin sudah ngerjain di tahun 82, di tahun 83. Aku sudah duluan ngajarin dan aku sudah menikmati. Itu anak-anak muda yang jago-jago itu kalah di situ. Kenapa? Karena saya sudah mengalami. Sama dengan Rasul Paulus. Atas hikmat yang Tuhan kasih, dia bilang bahwa mengenai diriku, darahku sudah tercurah dan aku gak lama lagi mati. Tetapi dia gak takut karena aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Jadi ada jelas bahwa aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Jelas ya. Yang ketiga, bagian ketiga, dan yang ketiga adalah ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku. Wah, luar biasa. Itu iman yang luar biasa. Dia bilang, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Saudara bisa bicara sama keluarga kita atau sama diri kita sendiri. Tahun ini, tahun kemenangan buat saya. Saya bisa lewati terus. Dan aku sudah mendapat mahkota dari Tuhan karena aku menang. Bisa? Mari kita introspeksi. Kita balik, kita pelajari. Kita mulai, oh Tuhan, aku belum Tuhan. Kalau belum, minta ampun sama Tuhan. Tuhan itu baik. Masih ada kasih kemurahan buat kita. Yang memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali memperbaiki, memperbaharui. Dan kita bertobat. Jadi kalau perjamuan kudus itu selain kita mengikrarkan bahwa kita ingin taat pada Tuhan. Tetapi kita juga, Tuhan sertai aku. Agar aku bisa melewati apa yang tidak dapat aku lewati. Beri aku kekuatan. Kurang lebih begitu. Nah, itulah pesan di akhir tahun ini. Mari kita koreksi sekali lagi. Apakah kita sudah melakukan dengan benar? Ayat terakhir saya akan bacakan yaitu Kolose 2 ayat 6 dan 7. Berkata begini. Perikopnya berjudul kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Nah, kita semua sudah menerima Kristus Yesus ya. Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Pesan dari Kolose 2 ayat 6 ini adalah tetaplah diam di dalam Dia. Tetap itu bukan mampir, bukan cuma lewat, tetapi tetap ada di dalam Dia. Ya, di dalam Tuhan Yesus, di dalam Kristus Yesus. Kristus itu diurapi. Ya. Bagaimana caranya biar tetap itu? Nah, ya itu jawabannya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar. Saudara sekalian, ada salah satu kenapa di China kadang-kadang banyak hiasan-hiasan gambar bambu. Karena rupanya pohon bambu itu luar biasa. Dia berakar, makanya saya kalau lihat ke sini kalau tanah bekas kebun bambu, kebun awi orang Sunda bilang itu mesti dibongkar, disiram sampai dalam sekali, disiram sama minyak tanah dulu ya, dibakar. Karena bisa kalau dibabat biasa saja nanti jadi lagi. Kenapa? Karena pohon bambu itu mengakar sampai dalam. Makanya jarang ada pohon bambu tumbang. Jarang ya, karena dia angin sebesar apapun dia tetap dia bertahan. Dan dia tidak pernah ada pohon bambu musim kemarau lalu hancur, nggak ada. Dia fresh every season. Dia selalu segar di setiap musim. Kenapa? Karena dia mengakar. Mungkin karena di Israel nggak ada pohon bambu, jadi mereka gambarkan sebagai pohon ara atau pohon kurma, mengakar ke bawah. Nah, jadi mengakar itu yang membuat kita kuat, ya. Lalu dan dibangun di atas Dia, mengakar lalu baru dibangun. Setelah itu hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin, saudara sekalian. Ya,
Itulah yang harus kita lakukan di akhir tahun ini. Kita evaluasi, introspeksi. Apakah kita sudah mengakar? Kita membangun iman kita dengan betul? Lalu kita bertambah teguh. Nah, ini pertanyaannya. Bertambah teguh enggak? Atau masih khawatir? Saudara boleh jawab masing-masing. Dan apakah hati kita berlimpah dengan syukur? Kalau tidak, saatnya kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tuhan ampuni dan sertai. Beri kepadaku kuasa untuk memenangkan semua ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajar kami boleh seperti Rasul Paulus Tuhan. Yang melakukan apa-apa yang dia menyampaikan, melakukan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Sehingga dia boleh mengatakan, aku sudah melakukannya. Ajar kami Tuhan. Boleh menjadi saksi buat dunia ini Tuhan. Dan berkata pada dunia ini Tuhan. Bahwa kami sudah melakukan seturut kehendak-Mu Tuhan. Tetapi kalau kami belum bisa melakukan Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami dan tolong kami Tuhan. Agar kami dapat melakukan dengan benar. Biar kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu, kasih sayang-Mu Tuhan. Memelihara kami, menolong kami Tuhan. Melewati semuanya itu Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Dengan firman-Mu ini Tuhan. Di rumah masing-masing. Haleluya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, jemaat Paturian yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi ibu bapak yang ada di rumah, persiapkan dulu anggur dan rotinya sebelum kita masuk dalam perjamuan ini. Kita nyanyikan pujian salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Haleluya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan lihat setiap roti dan anggur yang sudah tersedia Tuhan. Biar dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, sucikan roti dan anggur ini Tuhan. Agar ini boleh menjadi perjamuan yang kudus di hadapan-Mu Tuhan. Benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, biarlah Engkau jamah roti dan anggur ini Tuhan. Agar ini layak buat kami Tuhan. Layak buat memuliakan besarkan nama-Mu Tuhan. Dan melalui perjamuan ini Tuhan, biarlah Engkau mengingatkan kembali kepada kami Tuhan, bahwa Engkau sudah menderita buat segala kesulitan kami Tuhan. Penyakit kami Tuhan, kelemahan kami Tuhan, sakit penyakit kami Tuhan, apapun penderitaan kami Engkau sudah menanggungnya Tuhan. Biar kami boleh mengimani ini Tuhan. Dan biarlah anggur yang sementara kami akan minum Tuhan,
Dan sebagai pertanda Tuhan bahwa darah-Mu sudah mengalir dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami layak menyebut Engkau Bapa dan kami anak-Mu Tuhan. Amin Yesus. Jamah ini semua Tuhan. Baik yang ada di tempat ini Tuhan, maupun di rumah jemaat-Mu Tuhan. Di mana saja berada Tuhan, jamah satu persatu Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi perjamuan yang kudus di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, pegang roti ini, angkat tinggi-tinggi Tuhan, yakinkan bahwa ini adalah tubuh Kristus yang sudah dikorbankan buat kita. Dia korbankan untuk segala sakit, penyakit, dan kelemahan kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Biarlah roti ini boleh menguatkan kita. Sebelumnya kita akan sama-sama mendengar. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah percaya ini tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian juga dengan anggur ini. Biar kita minum anggur ini dengan percaya bahwa darah Kristus sudah mengalir dalam hidup kita. Dan sebelumnya kita dengarkan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sudah percaya ini darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib
Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada himbauan kesehatan. Tetap kita memakai masker kemanapun kita berada, dan kita tetap menjaga jarak ketika kita bertemu dengan seseorang, dan tetap kita sering mencuci tangan ketika kita selesai beraktivitas dan akan beraktivitas. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apabila saudara akan memberikan persembahan saudara, perpuluhan maupun persembahan, saudara boleh masukkan ke rekening yang telah tertera di layar kaca sebentar. Dan untuk ibadah yang akan datang, tetap ibadah seperti biasa di Terate, di Suryani, dan di Cimahi. Ada 2 kali ibadah, pukul 8 dan pukul 10. Tuhan memberkati kita sekalian. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan, terima kasih buat kasih sayang dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau izinkan kami untuk membesarkan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh mengagungkan nama-Mu Tuhan. Dan kalau kami boleh membawa persembahan kepada-Mu Tuhan, maupun membawa perpuluhan kepada-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat perjamuan-Mu Tuhan, yang mengingatkan bahwa Engkau sudah mati buat kami. Engkau sudah bangkit buat kami, dan bahkan Engkau sudah naik ke surga buat kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Berkati apa yang kami lakukan di sini Tuhan, maupun di rumah kami masing-masing Tuhan. Berkati jemaat-jemaat yang tidak dapat hadir di sini Tuhan. Mungkin sedang dalam sakit penyakit atau sedang masalah, atau karena protokol kesehatan Tuhan. Berkati satu persatu Tuhan. Dan melimpah anugerah-Mu Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan, yang berusaha, yang bekerja, yang sekolah, yang apapun dikerjakan, buat kami berhasil karena Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan kasih karunia, berkat yang melimpah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kedua kali. Yang percaya sama-sama katakan, amin.